minuman dan snack yang dibagikan. Maka sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa insya Allah mulai malam ini, atau malam ini bukan mulai ya, malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah. Jadi maghrib tadi ini kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Sehingga tanggal 10 Zulhijjahnya itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Namun demikian, sekarang ini pun Idul Adha sekarang ini ada peluang untuk berbeda. Kenapa demikian? Karena malam ini itu ketinggian hilal di negara kita di Indonesia ini itu adalah tidak sama. Di daerah timur, daerah mana? Irian, Papua ya, sekarang bukan Irian. Daerah Papua itu katanya masih minus, masih di bawah ufuk ketika maghrib itu. Tapi di wilayah Aceh itu sudah di atas 2 derajat. Gitu. Sudah di atas 2 derajat. Karena Indonesia karena ini merupakan satu kesatuan hukum atau istilahnya wilayatul hukmi, maka kalau terjadi seperti itu yang belum masuk ditarik ke yang sudah masuk. Jadi kebijakannya bahwa bagi yang berpendapat seperti itu ya, seluruh Indonesia ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Semakin ke barat itu semakin tinggi lagi. Jadi kalau di Indonesia di sebelah barat yaitu di daerah Aceh ini 2 derajat, maka umpamanya kalau kita lihat di Arab itu mungkin sudah 4 derajat bahkan 5 derajat. Nah, kenapa peluang berbeda pendapat itu seperti Idul Fitri kemarin ada? Karena Indonesia itu kan kerjasama dengan Mabim. Mabim itu adalah negara-negara Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei, Singapura, mana lagi itu ya, Indonesia itu mensyaratkan minimal 3 derajat untuk bisa dilihat itu, untuk bisa diruqyah itu. Nah, karena ini di bawah 3 derajat, maka sidangnya hari ini mestinya ini. Sidang isbatnya itu hari ini. Tadi gitu, kita belum ada yang, saya belum baca belum nyoba lihat di Google gitu ya. Di apakah pemerintah menetapkannya itu kapan? Karena tapi kalau menurut pegangan yang dipegangi oleh pemerintah itu sulit untuk bisa menetapkan hari besok ini atau yang besok itu tanggal 1 Dzulhijjah karena tadi masih di bawah 3 derajat ya. Oleh karena itu peluang untuk berbeda dalam menentukan tanggal 10 Dzulhijjah di mana kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diteruskan dengan meragat hewan kurban ini masih terbuka. Bisa jadi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjahnya hari ini ya besok, dan sehingga tanggal 10 Dzulhijjahnya tanggal hari Rabu ya, tanggal 28 Juni. Kemungkinan pemerintah itu akan menetapkan hari Kamis tanggal 29 Juni ya, bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin Ibu Bapak kalau ada yang bisa bisa
searching di Google itu kira-kira sudah ada hasil isbat atau belum gitu kan. Nah, untuk itu mari kita berbesar hati gitu ya untuk menerima perbedaan pendapat tersebut. Dan ini sudah dimulai dengan Hari Raya Idul Fitri kemarin 2 hari. Nah ini juga ya insya Allah masih 2 hari gitu ya Pak. Kalau kita mau membuka diri, insya Allah tidak ada permasalahan gitu. Yang lebarannya hari Kamis yang tidak perlu nyalakan yang berlebaran hari Rabu, atau sebaliknya yang berlebaran hari Rabu juga tidak menyalahkan yang berlebaran hari Kamis. Ada anjuran sejak masuk bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk tidak mencukur rambut, segala macam rambut termasuk mencukur kumis dan jenggot, tidak memotong kuku. Nah, bagi yang biasa tiap hari cukur kumis sama jenggot, ya mungkin agak risih-risih sedikit, gak apa-apa lah gitu ya. Kalau kukunya potong cukup dicukur aja, tidak perlu dipotong. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa itu kan ya namanya juga lupa ya. Yang enak itu kan puasa lupa makan 1 piring baru ingat lah itu. Enak kalau itu. Nah jadi ada dituntunkan untuk tidak, bagi yang mau berkurban termasuk keluarganya ya, karena sekalipun di atas namakan Pak Sugito umpamanya, tetapi secara syar'i kan berlaku untuk seluruh keluarganya gitu ya. Keluarga itu ya ukurannya sekarang yang tertera dalam KTP KK ya. Saya tadinya banyak anggota keluarganya, tapi anak saya udah mencah sendiri mandiri hanya tinggal sepasangan sekarang ini. Jadi keluarga saya itu adalah saya dan istri saya gitu ya. Jadi pada pagi ini Waalaikumsalam. Saya pikir ada teroris dari mana gitu. Kalau Pak Abu Suud mungkin keluarganya masih banyak ini. Nah, jadi insya Allah pahalanya itu ya berserikat ya di kalangan keluarga itu. Sudah menerima semua? Ah, ya baik. Kalau sudah menerima semua, sambil menunggu ya, mungkin tidak ya. Biasanya agak penuh, ini masih belum, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita mulai dari tadarus nanti. Romo kalau mau nggak di kursi di belakang itu. Oh gitu. Assalamualaikum. Panjang umur. Lihat-lihat ke bawah supaya tidak nendang gelas ya. Wasiat saya hanya jalan lihat ke bawah supaya tidak nendang gelas. Wah, disalamin juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun rendah tadi. Baik, ibu bapak sekalian, tadi baru mukadimah, maka mari kita buka pengawasan malam ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan memulai dengan tadarus. Saya kebetulan bukunya itu ketinggalan ya, jadi kemarin itu sampai surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ada yang ingat ya? 286. Jadi sekarang 287. 187. 2. 195 malam ini. Baik. 195 katanya. Monggo ibu bapak sekalian, ibu-ibu
mushafnya dibuka. Kita akan bertadarus mulai ayat 195 surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Monggo Ustaz Kiai Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama melanjutkan tadarus kita Al-Baqarah 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadarus kita malam ini sampai kepada ayat 196 surat Al-Baqarah. Insya Allah minggu depan kita lanjut mulai ayat 197. Ini agak ngepasi karena suasananya sekarang suasana ibadah haji dan al-hajj ya. Maka ayat yang kita baca itu tadi terkait dengan masalah itu. Ini namanya QQ. Ibu bapak sekalian, di hadapan ibu bapak sudah ada kunjungan sa penderipun sambil mendengarkan tausiah pengawasan, mangga dirahapi sapuntenipun kanthi merdekanipun panjenengan saya menuju landaan. Selanjutnya acara inti di menika pengawasan malam ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno M.Ag. Kepada beliau waktu sepenuhnya sampai nanti biasanya jam 8:30 gitu ya. Jadi ada waktu dengan 8 kan ada waktu kurang lebih 2 jam. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad kelanjutan kajian kita. Ya, dari tambahan yang dituliskan yang paling barat ya. Yang sebelah sini yang lalu sudah kita bicarakan. Jadi ada 4 tempat. Mas Kiai mulai dibaca yang surat Al-A'raf ayat 177. Ini kami melihat bahwa setiap saat, setiap hari kita saksikan
bagaimana kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara kita itu sebagian besar belum sepenuhnya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Walaupun sudah banyak ayat tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tetapi sebagian besar kurang begitu memperhatikan dari ayat-ayat Allah itu. Maka pada malam hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam ya Ketua ya, kita membicarakan itu. Silakan Mas Kiai. Sebelum dibaca, ini materi yang akan dikaji malam ini sudah di-upload, di-share di grup pengajian kalam. Nah, yang tidak bisa melihat ke papan tulis mungkin ibu bapak sekalian yang ngasto handphone itu bisa dibuka di grup pengajian kalam. Surat apa, ayat berapa? Mohon Pak Kiai. Ya, Al-A'raf 177. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi ayat-ayat ini kita bisa melihat dengan mata kepala, bisa mendengarkan, bisa merasakan, bisa memikirkan. Ayat-ayat Allah itu ada di mana-mana, di mana saja ada. Kalau dalam perspektif akademik biasanya ayat-ayat Allah itu bisa diklasifikasikan dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Qauliyah yang ada pada firman Allah, yang ada pada kitab suci. Nah, penciptaan alam semesta itu menjadi ayat-ayat Allah. Alam semesta seisinya, langit dan bumi seisinya, itu sebagai ayat-ayat Allah. Di alam semesta ini ada keteraturan, ada tata surya, ada planet-planet yang dari situ terbentuk sistem. Maka sistem alam semesta biasa dikenal dengan makrokosmos. Di dalam diri kita sendiri ada keteraturan yang luar biasa hebatnya, yang biasa dikenal dengan mikrokosmos. Nah, itu semuanya menjadi ayat-ayat Allah yang bisa kita rasakan. Kenapa diri kita itu seringkali merasakan senang, bahagia, merasa kecukupan, di sisi yang lain merasa gelisah, khawatir, takut, dan seterusnya. Itu bagian dari ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Nah, di antara ayat-ayat Allah juga itu yang terdapat pada ayat-ayat qauliyah yang ada pada kitab suci. Nah, di Al-Quran itu banyak juga berisi tentang kisah. Kisah mulai dari penciptaan alam semesta, penciptaan seluruh makhluk, penciptaan manusia pertama,
seterusnya, sampai bagaimana kehidupan di dunia ini dari umat yang paling awal dipisahkan sampai seterusnya. Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah yang sekarang kita memahami sebagai alam gaib, mengisahkan tentang bagaimana situasi kondisi menjelang sakaratul maut. Ya, yang lalu sudah kita baca yang ada pada surat Al-Qiyamah dan sekian banyak ayat yang lain. Al-Quran juga mengisahkan bagaimana kehidupan setelah mati, adanya yaumil ba'ar, adanya yaumil hisab, adanya yaumil mizan. Dijelaskan relatif detail bagaimana nanti peristiwa-peristiwa di alam akhirat yang akan kita lalui, bagaimana gambaran kehidupan di surga, bagaimana kehidupan di neraka. Itu relatif detail dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan bagaimana bentuk penyesalan itu, mulai penyesalan ketika diperlihatkan adanya yaumil kiamah. Apa itu yaumil kiamah, sugro maupun kubro. Betapa banyak penyesalan ketika malaikat sakaratul maut itu datang, baru betul-betul menyesal, menyadari tentang apa yang sudah dilakukan selama hidup ini. Kemudian memohon kepada Allah supaya bisa diundur datangnya kematian, karena merasa belum sempat beramal mencukupi. Dan bagaimana bentuk penyesalan ketika di alam kubur, bagaimana di akhirat, itu sebagian sudah kita baca, sebagian besar belum. Nah, persoalannya itu yang ada pada surat Al-A'raf ayat 177. Oh iya, Mas Kiai, yang satu potong di akhir ayat sebelumnya, itu di 176. Itu dibaca mulai dari Pak Susil Kososo. Ya. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Faksusil kososo, ceritakanlah kisah-kisah itu, kisahkanlah kisah-kisah yang ada pada Al-Quran. Ya, kira-kira sepertiga isi Al-Quran itu berisi tentang kisah. Ya, kisah di dalam Al-Quran banyak mengisahkan sesuatu yang belum terjadi, tapi itu pasti terjadi. Kebenaran Al-Quran itu mutlak, kebenarannya 100%. Makanya walaupun terjadi, itu pasti akan terjadi. Itu bedanya wahyu Al-Quran dengan yang lain. Maka itu banyak saudara kita ketika iman kepada kitab-kitab Allah itu merasa iman, tapi begitu bagaimana konsekuensi dari iman itu terdapat berbagai macam perbedaan. Sebab kalau betul-betul iman, tentu ada konsekuensi dari iman itu. Ada kewajiban bagi dirinya untuk memahami, untuk mengamalkan, untuk dijadikan rujukan, dijadikan pedoman hidup sebagai jalan hidup gitu. Itu konsekuensi kalau iman kepada kebenaran Al-Quran. Tapi yang kita saksikan hari-hari itu sepertinya setiap ngambil keputusan, melakukan atau tidak melakukan, mengatakan, menyampaikan, itu seringkali tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita sholat kita ngikuti Nabi. Kalau kita puasa kita ngikuti Nabi. Kita sholat
Idul Fitri, Idul Adha ngikuti Nabi, menyembelih korban ngikuti Nabi. Tapi bagaimana dengan cara hidup yang lain? Bagaimana kehidupan lain di luar itu? Misalnya di bidang pekerjaan, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan di bidang-bidang yang lain. Sudahkah kita mengikuti sebagaimana yang seharusnya yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul pada Al-Quran dan As-Sunnah? Tentu termasuk juga bagaimana mengatur kehidupan ini, baik kehidupan kita sendiri-sendiri pribadi maupun kehidupan keluarga, kehidupan sistem yang lebih luas. Nah, tadi di akhir ayat 176 Allah perintahkan ya, faksusil kososo, supaya dikisahkan, diceritakan kisah-kisah itu, kisah-kisah yang ada pada Al-Quran. Supaya apa? Itu la'allahum yatafakkarun, supaya mereka semua, kita semua itu berpikir. Itu ada kisah para nabi, ada kisah para rasul, ada surat Al-Anbiya, ada surat Ibrahim, ada surat Maryam, ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafikun. Itu berisi kisah semua. Sebagian kecil dari kisah-kisah itu sudah kita baca, terutama Bapak Ibu yang istiqomah hadir di Masjid Balai Kelurahan, yang tiap pagi sholat subuh sampai suruh, itu kita pahami urut dari juz 30 selesai, kita lanjut juz 29, dan selesai lanjut juz 28. Tinggal 2 atau 3 surat mau selesai. Nanti selesai juz ke-28, kita lanjutkan juz 27. Itu baru sekitar 3 bulan sudah mau selesai 3 juz tiap pagi secara urut. Nah, di situ banyak ditemukan berbagai macam kisah. Ya, kisah Nabi Musa dengan kaumnya, dengan Qarun, dengan Fir'aun. Ada kisah Nabi Soleh, Nabi Hud, kisah kaum Ad, Samud, kisahnya Nabi Shoaib dengan hidup di Madian. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Nah, cuma ini tadi yang Allah perintahkan pada kita semua supaya kisah-kisah itu diceritakan, disampaikan, dibaca, didengarkan, dipahami, supaya la'allahum yatafakkarun, dipikirkan itu supaya diambil hikmahnya, supaya diambil pelajarannya. Apa hikmah yang bisa diambil dari seluruh kisah-kisah itu? Nah, tetapi kenapa sebagian besar itu mendustakan, tidak percaya? Mungkin untuk konteks kita di Indonesia ini, sebagian mungkin memang belum secara sungguh-sungguh memahami kisah-kisah itu. Mungkin ketika membaca Quran sudah sangat sering, bahkan 1 bulan Ramadan hafal beberapa kali, tapi belum dibaca, belum dipahami maknanya, maksudnya. Maka beberapa kali kami sampaikan di beberapa tempat, coba kalau selama ini Al-Quran dibaca tapi belum dipahami, bisa enggak kita mulai secara bertahap, kita pahami maksudnya, kita pahami maknanya, kita pahami terjemahnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tetapi perlu paham.
apa yang kita baca. Karena kalau kita nggak paham Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai hidayah, ya sebagai petunjuk hidup, kalau nggak dipahami bagaimana bisa menggunakan sebagai petunjuk. Nah, kaitannya dengan berbagai macam kisah itu, pada kesempatan yang singkat ini kita pahami tentang kisah Nabi Ibrahim. Tentu ini juga nanti masih sangat terbatas. Ya. Kita baca yang ada di surat Al-Anbiya, surat ke-21. Ya, surat Al-Anbiya itu surat para nabi atau nabi-nabi. Ya. Dibaca mulai ayat 52. Dibaca per ayat kemudian diterjemahkan. Silakan Bapak Ibu untuk menemukan, bisa di smartphone atau bisa di mushaf Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran masih tersedia. Yang mau buka mushaf Al-Quran silakan. Silakan Mas Kiai, ayat 52 boleh. Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Jadi yang namanya sesembahan selain Allah itu bukan hanya terjadi zaman sekarang. Ternyata sudah semenjak dulu kala. Ketika zaman Nabi Ibrahim juga begitu. Cuma sekarang mungkin mengalami perluasan. Dulu yang dipertuhankan, yang disembah itu patung-patung. Sekarang lebih luas lagi. Orang bisa mempertuhankan hobi, orang bisa mempertuhankan materi, ya, orang bisa mempertuhankan uang, mungkin bisa mempertuhankan jabatan. Orang ingin jabat di kampus paling satu periode 4 tahun, tapi sampai rela tidak jujur mengorbankan yang di akhirat yang kholidina biha abada. Ya. Jabatan satu periode di pemerintahan, di lembaga-lembaga paling 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Tapi kita saksikan bagaimana supaya bisa jabat itu sampai demikian rupa. Orang sampai dalam batas tertentu itu menghalalkan berbagai macam cara-cara yang haram. Padahal itu paling 10 tahun. Apa artinya 10 tahun dibandingkan kehidupan di alam kubur yang bisa ratusan ribu tahun, yang mungkin bisa jutaan tahun. Apa artinya 10 tahun dapat di dunia dibandingkan dengan yang di akhirat kholidina biha abada. Karena seakan-akan mempertuhankan posisi, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan pekerjaan. Ada yang dari pagi sampai larut malam, sampai pagi kembali, urusan kerja seakan segala-galanya. Ya. Betapa banyak mengejar ilmu, mengejar studi, sampai ke negara mana saja diburu. Kalau perlu tinggal di Eropa sekian tahun, tinggal di Amerika sekian tahun, di Jepang turun sekian tahun, mungkin di luar negeri bisa 15 sampai 20 tahun.
ilmu macam-macam dipahami, dipelajari, dikembangkan. Tetapi Al-Quran dilupakan. Padahal itu orang Islam. Seharusnya Al-Quran itu dulu yang pertama dan utama, baru yang lain-lain. Nah, sehingga sekarang ini semakin banyak jenis-jenis yang dipertuhankan. Nah, ketika zaman Ibrahim itu bapaknya, masyarakatnya, umatnya yang dipertuhankan patung. Sekarang lebih banyak lagi. Terus ayat berikutnya, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. iya, itu sampai zaman sekarang seterusnya banyak yang alasannya seperti ini. Ini tinggal meneruskan dari nenek moyang kita. Nanti kalau Anda yang berusaha sedikit menyesuaikan tuntunan Allah dalam Quran, ngapain ini sekarang kok dirubah-rubah? Ben kan orang lahir ya wis ngini. Ngopo enggak dadak di berubah-rubah. Iya, maka banyak kan yang namanya kegiatan memahami Quran, pengajian itu ya selonggarnya, sesempatnya. Ya barangkali dari situ sebabnya nggak begitu secara sungguh-sungguh, secara fokus untuk memahami Al-Quran, sehingga cukup meneruskan apa yang sudah jadi tradisi terus-menerus. Ya sudah begitu itu. Ya, itu sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, sebagaimana masyarakat zaman Nabi Ibrahim. Terus qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. jadi kamu dan nenek moyangmu dalam kesesatan yang nyata. Sebetulnya itu mudah cara untuk mengetahuinya. Itu ada di dalam Quran dan Sunnah apa tidak? Kalau ada, yaitu memang perlu diteruskan. Kalau tidak ada, kenapa diteruskan? Kan simpel seperti itu. Tapi begitu sudah menjadi sistem, tidak semudah itu. Ya. Terus qalu ajitana bil haqqi an anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? jadi malah terbalik-balik itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mau meluruskan, mau mengingatkan, ya, mengatakan pada umatnya, kenapa kok mempertuhankan berbagai macam benda. Nah ini kan mengikuti nenek moyang kita, benar begitu. Loh kamu dan bapak-bapakmu itu nggak betul kalau seperti itu. Malah Nabi Ibrahim malah yang dia sebaliknya. Ini juga terjadi sampai kapan saja. Ya, era sekarang seterusnya banyak juga yang begitu. Kecuali sebagian kecil orang-orang Islam yang memang secara sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Kemudian nanti akan ada perubahan. Tentu perubahan mulai dari akidahnya, mulai dari keimanannya, kepada ibadahnya, kepada perilaku sehari-hari. Terus qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun
وأنا على ذلكم من الشاهدين. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Nah, itu terkait dengan kisah bagaimana Nabi Ibrahim dalam proses menemukan, mencari Tuhan, mencari Allah. Itu nanti mungkin bisa juga dilihat, Bapak Ibu kalau ada kesempatan, di surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Jadi ketika Ibrahim itu melihat bintangnya begitu sinarnya terang, tajam. Oh, ini tampaknya, ini Tuhan saya. Tapi begitu muncul bulan, oh ternyata bulan lebih besar, menerangannya lebih luas itu. Kemudian ini sepertinya bulan ini. Jadi ketika terbit matahari, nah ternyata bintang bulan itu tidak seterang matahari. Ketika matahari malam tenggelam juga. Nah kemudian apa? Ini yang di ayat 56 ini. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Jadi seluruh alam semesta, seluruh tata surya itu diciptakan oleh Allah. Dari seluruh yang ada ini sebetulnya bisa kita hanya ada dua. Yang satu namanya Khalik, namanya zat pencipta, yaitu Allah yang esa. Selainnya semuanya itu disebut makhluk, ciptaan. Ya, Allah disebut sebagai the creator. Seluruh ciptaannya selain Allah itu the creation. Apa saja, termasuk kita semuanya, alam semesta, malaikat, semuanya itu makhluk. Nah dari seluruh makhluk ini kita harus betul-betul yakin bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan paling sempurna. Karena paling sempurna, tentu manusia tidak perlu minta bantuan, minta tolong pada makhluk-makhluk seperti benda-benda yang kelihatannya itu lebih besar. Ya, ketika melihat api, api itu bisa menghangatkan, bisa membakar. Ada yang anggap bahwa api itu sebagai Tuhannya. Ketika melihat air bisa demikian dahsyat, bisa menghempaskan di air bah. Ada yang mempertuhankan air, mempertuhankan laut, bahkan mempertuhankan pohon. Ini karena tidak betul-betul menyadari bahwa seluruh makhluk Allah itu yang paling mulia adalah manusia. Makhluk-makhluk yang lain itu di bawah manusia. Manusia yang paling sempurna. Nah, manusia yang paling sempurna diciptakan semata-mata untuk menghamba-dirikan daripada Allah. Nah, karena itu di antara seluruh manusia yang paling mulia siapa? Ya kan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini betul-betul tidak mudah dalam kehidupan nyata. Karena apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, situasi, kondisi, lingkungan di mana kita mengalami proses menjadi, itulah yang membentuk jati diri kita. Dari kecil, hari-hari semuanya kita menyaksikan bahwa kehidupan ini sebagaimana yang terjadi ini. Sehingga bagaimana seharusnya kita itu hidup yang terbentuk semenjak kecil sampai masa sekarang ini.
kecuali kalau secara bersungguh-sungguh itu betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul. Berarti ada upaya untuk membetulkan, ada upaya untuk memperbaiki. Nah, jadi yang ayat 56 tadi ya, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang Tuhan langit bumi yang telah menciptakannya, yang termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Jadi semuanya tidak bisa dipertuhankan, dan itu semuanya hanya ciptaan Allah. Terus وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Nah, itu Nabi Ibrahim itu bisik-bisik atau mengatakan dalam dirinya sendiri, nah, akan merusak berhala-berhala itu. Ya tentu tidak diikrarkan supaya orang dengar semua. Kalau dengar semua tentu nanti akan dicegah, akan digagalkan itu kan. Maka Ibrahim mengatakannya itu di dalam hati, membulatkan tekad itu. Terus وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. jadi berhala-berhala semua dihancurkan, yang tinggal yang terbesar. Yang terbesar disisakan. Gitu. Terus قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. nah ini tokoh-tokoh mereka, terutama Raja Namrud, marah luar biasa. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Terus قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. ya, memang sudah sekian lama sudah dirasakan. Kita tokoh-tokohnya kita gelagatnya wis dhisik. Ya pemuda sejeneng Ibrahim Bumi gitu kan. Terus قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. nah, Ibrahim dicari, ya kemudian diinterogasi, ditanya gitu. Terus قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? nah, Ibrahim ditanya, apa kowe yang menghancurkan ya Tuhan-Tuhan kami ini gitu. Terus قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya.
maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Jadi Ibrahim nggak jawab iya apa tidak. Coba itu tanya sama patung yang besar itu. Kita dewe isih jen terus kok kalung nganggo apa? Nah, coba ditakoni gitu. Terus Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Lanjutkan aja. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dan Ibrahim ya ngerti dong. Patung itu mantan orang iso melakukan, ngomong ora iso juga. Terus lanjut. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Ya kan, Ibrahim dengan tuh. Kalau udah tahu memang nggak bisa melakukan, ngomong pun nggak bisa. Kenapa kok disembah gitu? Iya kan? Terus berikutnya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Ibrahim malah mengatakan, ya celaka kamu dan apa yang kamu sembah. Kamu udah tahu patung nggak bisa apa-apa kalau mereka disembah gitu kan. Tapi apa mereka itu sadar? Apa mereka bisa menerima? Justru mereka itu malah marah-marah. Malah Nabi Ibrahim dibakar gitu. Terus Qalu harriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. nah, malah tokoh-tokoh mereka, Raja Namrud dan segala tentaranya itu malah coba saat ini Mbak Ibrahim dibakar lagi. Dan pancen si Sembah Ibrahim itu punya kekuatan, dia diselamatkan kalau disembah Bui. Nantang-nantang sebenarnya. Itu Ibrahim gitu kan. Terus satu ayat lagi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim dibakar, tapi Allah menyelamatkan. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi dari sebagian kecil dari kisah ini, kenapa tadi yang di surat Al-A'raf 77 tadi, kenapa itu sama mendustakan? Ini salah satu contohnya yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Sudah tahu yang namanya patung nggak bisa apa-apa, kok nekat disembah, dianggap sebagai Tuhan. Patungnya ketika hancur marah-marah. Ketika marah-marah, yang saya tanya itu tanya yang besar itu. Malah dan jadi berarti kan yang ngerti ini patung itu raiso berbuat apa, ngomong raiso.
Lu kalau nggak bisa bermanfaat apa, kenapa kok disembah? Sebenarnya kan memang sudah nggak bisa apa ya? Sudah nggak bisa berargumen kan? Cuma karena merasa dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya segala-galanya. Lewis yang ngono Nabi Ibrahim dibakar lagi. Ngoleh pancen dheweke duwe sembahan iso nulung dan ditulung bisa sembahan itu. Betul dia selamatkan oleh Allah. Ini terjadi seterusnya, cuma berbeda konteksnya, cuma berbeda apa itu si redaksinya, tapi peristiwanya kejadian akan terulang-ulang terus sepanjang masa ini. Yang kebanyakan tadi memang mendustakan, sebagian nggak percaya karena merasa memiliki berbagai macam kelebihan. Padahal itu hanya merasa, sebenarnya kan nggak punya, karena rasa yang keliru tadi, dan tidak mengikuti apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini sekedar sebagai contoh kisah bagaimana memang tidak mudah yang namanya memurnikan, membersihkan namanya keimanan, ketauhidan, akidah. Walaupun sudah tahu bahwa itu nggak betul, tetap aja tidak mau menerima yang benar, tetap meneruskan apa yang dari nenek moyangnya. Belum mengatakan kamu dan bapak-bapakmu itu celaka itu, tapi tetap aja mereka terus itu nggak mau mengikuti Ibrahim. Nah itu terjadi bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, itu juga terjadi pada nabi-nabi yang lain ya. Juga terjadi pada Nabi Nuh, juga terjadi pada Nabi Musa, juga terjadi pada Nabi Isa, juga terjadi pada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, seterusnya. Juga tentu terjadi pada Nabi Muhammad, dan terjadi pada pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sepanjang masa akan terjadi seperti itu. Nah, sementara yang kisah di surat Al-Anbiya ini sampai di sini. Sekarang kita lanjut yang nomor 3 dulu ini, bagaimana di surat Ibrahim ayat 37. Jadi nulisnya itu terbalik. Ini kasih nomornya saja. Surat Ibrahim surat ke-14. Ayat 37. Waktunya tinggal 13 menit. Agak cepat sedikit. Ibrahim 37 Ya. Rabbana inni askantu bi dhurriyyati biladin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Ibrahim menaruh sebagian keturunannya di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Ya, maksudnya di
sekitar Ka'bah. Itu ada 4 permohonan kenapa Nabi menempatkan baitul di sekitar Ka'bah. Yang pertama, liyuki musola, supaya keturunan tadi menunaikan sholat. Yang kedua, faja'al aqidatam minan nasi tahdilahi, supaya sebagian hati manusia itu tertarik condong. Nah, sekarang Ka'bah sebagai kiblat sholat seluruh orang Islam dari manapun seluruh dunia. Kemudian berbondong-bondong haji, umroh, wisata religi nggak pernah sepi. Ka'bah dan sekitarnya itu. Yang ketiga itu warzuqhum minatamarot, dan itu Allah berezeki dari buah-buahan. Tadi sebenarnya ada Mas Agus ya? Mas Agus belum? Oh iya. Tadi Mas Agusnya banyak, ini maksudnya Mas Agus Herianto. Tadi itu sedikit cerita beliau, karena beliau ahli bidangnya di bidang pertanian. Itu di Saudi itu dengan ahli-ahli pertanian dari Yaman. Itu nanti kira-kira tahun 2030 Saudi sudah ekspor buah-buahan hasil pertanian. Padahal tanahnya padang pasir tandus seperti itu dengan keahlian itu bisa ditanami berbagai macam jenis buah-buahan. Nah, kalau di Sleman nggak bisa, mosok kalah dengan tanah tandus seperti itu. Jadi lucu kan? Apa nanti di Indonesia ini katanya yang tongkatannya ditetapkan jadi tanaman, terus impor buah-buahan songkok Timur Tengah sana. Jadi kurang lucu opo gitu. Ya kan? Nah ini tadi, ini betul-betul terbukti loh ya. Yang ketiga barzuqhum minatamarot, yang keempat la'alakum tashkurun. Itu permohonan yang terakhir kepada Allah. Dan keempat itu betul terbukti. Yang memang sebagian besar yang diceritakan sedikit tadi bagi oleh Mas Agus Herianto itu nanti akan mungkin banyak orang di muka bumi ya rada kaget gitu. Ternyata ya ekspor buah-buahnya malah dari padang pasir gitu. Ini doa dari Nabi Ibrahim kepada sebagian duriannya. Nah, yang terakhir sebagai penutup untuk malam hari ini yang kisah Ibrahim dengan Ismail di surat As-Sofa, surat ke-37, mulai ayat 99 sampai ayat 111. Surat ke-37, surat As-Sofa. Ya. Ini juz 23. Ayat 99, silakan Mas Yai dibaca. As-Sofa ayat 99. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, jadi Ibrahim itu memang serba lillah, serba apapun minta petunjuk kepada Allah. Maka Ibrahim menuju pada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Terus ayat 100-nya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. sudah lama menikah, Ibrahim sudah relatif tua,
istrinya juga begitu, belum dikaruniai anak. Nah, mungkin Ibrahim juga khawatir nanti yang meneruskan siapa. Ya, kalau nggak punya keturunan, maka Ibrahim memohon kepada Allah. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Terus فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. jadi Ibrahim memohonnya anak yang soleh, tapi Allah mengabulkannya lebih dari itu, bihulamin halim. Jadi halim itu malah akumulasi kumpulan dari sifat-sifat yang baik, ya soleh, ya sabar, ya taat, ya patuh gitu. Jadi mohonnya itu tadi Robi habli minas sholihin yang soleh, tapi Allah mengabulkannya dengan dihulamin halim. Dan supaya dihulamin halim. Jadi Allah mengabulkan lebih dari yang dimohon. Terus فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." ya, ketika putranya tadi yang bernama Ismail sudah sampai usia balik, sudah bisa diajak bekerja, malah Ibrahim diperintahkan Allah melalui melihat dalam mimpi, melihat dalam tidur. Diperintah apa? Ani abbaku, wahai anakku, aku diperintah untuk menyembelih kamu. Pandur mata lo. Coba pikiran dia menurut anakku. Tapi karena tadi putranya itu dihulangin kali, betul-betul kali, maka jawabnya, ya abadi, wahai bapakku. Untuk apa? Silakan dikerjakan, silakan dilakukan. Tentu akan mendapatkan, menemui anaknya termasuk anak yang sobirin, yang sabar. Maka jawabnya di situ tadi sangat jelas, jawab daripada Ismail. Qala ya abadi tinggal matukma sangka jiduni insyaallah minas sobirin. Ya, kemudian sini ya monggo Bapak dipenajengaken mawon. Napa ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah kula mlebet lari ingkang sabar. Nah, coba dari kisah ini gimana? Sudah lama merindukan punya anak laki-laki. Ketika punya anak, sudah menginjak usia balik, sudah bisa diajak berusaha, sudah bisa bekerja, sudah mulai mandiri, malah Allah perintahkan untuk menyembelih. Ya, tetapi karena semuanya memang lillah, dimusyawarahkan dengan anaknya, anaknya juga setuju sepenuhnya. Terus ayat berikutnya, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Maka
maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim memalingkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Diteruskan sampai 107. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, ini sudah pas setengah 9, sudah dibaca, penjelasannya sudah dibahas di pengajian di mana-mana, sehingga karena waktunya sudah setengah 9, penjelasannya dicukupkan dari baca terjemahnya itu. Kecuali kalau ada yang bertanya atau waktunya masih memungkinkan, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Demikian Ibu Bapak sekalian, penguasaan malam hari ini sudah membaca beberapa ayat dari beberapa surat, dimulai dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Menapa wonten ingkang badhe dipun Pak Selamat ini semangat ini. Pakai mic apa enggak? Oh enggak usah. Harus keras suaranya biar kedengaran yang baik. Waalaikumsalam. Apa orang Islam yang dia satu ayat saja. Apakah orang Islam yang tidak percaya satu ayat Quran saja termasuk kafir? Ya, memang di Quran nggak disebutkan 1, 2, 3, atau 4 ayat. Disebutkan itu iman sebagian dan kufur sebagian. Itu bisa dibaca kembali di surat Al-Baqarah ayat 85 dan 86. Dan surat An-Nisa 150, 151. Nggak disebutkan 1, 2, atau 3 ayat, nggak begitu. Cuma iman sebagian, kufur sebagian gitu. Nah, sehingga sebagian itu ya bisa sebagian kecil, sebagian besar, iya kan? Coba bisa dibaca Mas Kiai. Al-Baqarah 85, 86. An-Nisa 150, 151. Monggo. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. Satu ayat lagi bapaknya, 86. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Terjemahnya dibaca mulai dari apa tu'minu bibadin, kita takfuruna bibadin. Apa tu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tiadalah balasan orang yang mengerjakan itu dari kalian melainkan kenistaan di kehidupan dunia. Jadi yang iman sebagian, isi kitab kufur sebagian, di dunia ini sudah nista. Kelihatannya mayoritas, kelihatannya glamor kaya, tapi nggak punya wibawa, nggak punya bobot, seperti jadi tawanan perang, atau seperti jadi, kalau istilah di media-media itu namanya pasien rawat jalan, ya kan? Kenapa? Karena memang nggak kokoh keimanannya, nggak punya pendirian, maka jadi pasien rawat jalan. Nanti kayak macam-macam dijadi pasien rawat inap gitu. Ya kan? Di dunia itu sudah diperlakukan seperti itu, sudah hina, sudah nista gitu. Itu baru di dunia. Terus berikutnya yang ayat 86 terjemahnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu di dunia paling sisa umur kita itu tinggal mungkin tinggal 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mungkin ada yang 30 tahun. Kok mengorbankan akhirat dengan alam kubur bisa jutaan tahun. Di akhirat bisa kolidina fi abada, dikurbanke nggur kepengin seneng si sore urip ning dunya iki. Itu cerdasnya di mana? Itu hebatnya di mana gitu. Ya kan? Ya kelihatannya memang sekolahnya sampai kemana-mana hebat sekali. Tetapi dia membeli akhirat dengan dunia. Kalau di sini ngomongnya sedang di sana ngomongnya itu ya gitu aja. Maka ya hanya jadi apa? Sebetulnya hanya jadi apa? Membantu kaki tangan mereka. Tidak punya apa itu pendirian, tidak memiliki diri sendiri. Jadi di dunia sudah serba dihinakan. Nah, itu gambar seperti menjual akhirat dengan dunia. Ya pasti rugi. Akhirat itu selama-lamanya, dunia tinggal sebentar. Kok jual akhiratnya dengan dunia gitu loh. Nah, itu yang Al-Baqarah 85-86. Terus yang An-Nisa 150-151. Surat keempat ayat 150-151. Memang itu nggak disebutkan, nggak total 1, 2, atau 3 ayat tidak ada. Ya sebagian itu. Silakan. An-Nisa 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya
dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Ya, itu kata kuncinya, ya iman kepada sebagian isi kitab dan tidak iman kepada sebagian yang lain. Itu merasa untung yang semacam itu. Padahal apa itu yang 151? Coba dibaca. Ulaika humul kafiruna haqqan wa'adadna lil kafirina 'adaban muhina. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Nah, itu menurut Al-Quran seperti itu. Ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi sing kafir tulen yang menghui gitu loh. Jadi itu menurut firman Allah itu terserah kita boleh iman boleh tidak, itu kan pilihan masing-masing. Tapi menurut Al-Quran seperti itu gitu. Penjelas ya, Pak Slamet. Dan memang perintah Allah itu kan udkhulu fi silmi. Kalau orang itu pilih-pilih, nggak ada model. Seharusnya kita yang harus manut Allah dan Rasul. Seharusnya kita yang harus mengikuti Allah dan Rasul. Kita yang manut pada Quran. Nah sekarang terbalik-balik. Allah dan Rasul suruh manut sama kita. Quran kita akur sama kita. Ya, terbalik-balik gitu kan. Nah jadinya seperti ini. Itu Pak Ketua. Nampaknya sudah sampai ke ya. Sudah pernah dari Pak Slamet sudah terjawab. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Karena sampai ketemu. Insya Allah besok pagi ketemu di Masjid Al-Qur'an. Insya Allah besok malam ketemu di Masjid Al-Mubarak. Tempatnya Pak Ganjar satu kaki untuk IPHI. Ya. Terima kasih semuanya. Bapak persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, informasi tentang perolehan infak. Alhamdulillah malam ini ada atau memperoleh infak sebesar 954.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Total menjadi 6.678.000. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapak sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada minggu depan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menaik badai kundur, keluar dari akan juga mundur, di ujung masa makin dan terus tiaba-tiaba. Kirang lagu itu dan nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.